Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Galo dari 1147. Kali ini saya akan membahas mengenai apartheid. Sebelum memulai lebih jauh, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian dari apartheid itu sendiri. Apartheid diambil dari bahasa Afrika, yaitu apart yang artinya memisah, dan hate adalah sistem atau hukum. Berarti secara keseluruhan, apartheid adalah suatu sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh pemerintah kulit putih di Afrika Selatan, mulai dari abad ke-20 hingga tahun 1990-an. Untuk lebih rincinya, apartheid adalah sebuah sistem pemisahan berdasarkan ras, agama, dan kepercayaan. Diskriminasi etnis dan pemisahan kelas sosial adalah di mana kelompok mayoritas mendominasi kelompok minoritas. Karakteristik yang muncul adalah pemisahan secara fisik serta wilayah setiap ras. Kemudian diskriminasi terhadap distribusi servis dan jasa publik. Apartheid memaksakan sebuah praktik yang mirip dengan perbudakan dalam berbagai aspek kehidupan, berdasarkan karakteristik yang berbeda seperti ras. Apartheid adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan merupakan kejahatan internasional. Apartheid termasuk ke dalam status sosial apa? Stratifikasi sosial atau diferensiasi sosial. Apartheid termasuk ke dalam diferensiasi sosial karena menurut pengertiannya, diferensiasi sosial adalah penggolongan masyarakat secara sejajar atau horizontal berdasarkan ciri-ciri tertentu. Horizontal yang artinya setara dan tidak ada kelompok sosial tertentu yang menempati posisi sosial lebih tinggi atau lebih rendah. Perbedaan tersebut tidak dapat diklasifikasi secara bertingkat karena perbedaan yang dimaksud mencakup syarat, di mana di setiap daerah pastinya memiliki keberagaman budaya yang berbeda dan memiliki ciri khas masing-masing. Namun, apartheid ini dapat dikatakan sebagai penyimpangan sosial karena adanya perbedaan sikap atau diskriminasi dalam sistem hukum dan hak asasi manusia yang terjadi pada ras kulit hitam. Sejarah apartheid. Sistem apartheid dimulai pada Perang Boer. Perang Boer sendiri diawali dengan bangsa Boer atau disebut juga dengan Belanda menjajah Afrika Selatan pada tahun 1652. Lalu Inggris datang dengan tujuan yang sama, yaitu memonopoli sumber daya alam di sana. Bangsa Boer merasa terganggu dengan kedatangan Inggris di Afrika Selatan, dan terjadilah Perang Boer pada tahun 1899 sampai 1902 yang dimenangkan oleh Inggris. Setelah kemenangan Inggris, mereka membuat sebuah negara dominion atau negara khusus bertatanegaraan Inggris yang bernama Union of South Africa. Lalu, apartheid secara resmi diperkenalkan pada tahun 1948 akibat kemenangan sebuah partai bernama Partai Nasional Afrika yang anggotanya berasal dari etnis kulit putih keturunan Belanda yang menguasai politik dan pemerintahan di Afrika Selatan. Partai Nasional Afrika berhasil memenangkan pemilu pada tahun 1948 dan mendirikan rezim apartheid. Rezim ini mendeklarasikan bahwa Afrika Selatan sebagai negara kulit putih dan kelompok ras lain selain kulit putih tidak memiliki hak-hak politik dan warga negara penuh. Suku asli yang mendiami Afrika Selatan, yakni suku Bantu, mendapat perlakuan buruk dari Inggris. Melalui Perdana Menteri Daniel Van Koopmans, rasisme terhadap orang berkulit hitam dilegalkan. Nah, pelegalan inilah yang disebut dengan politik apartheid. Alasan pembelakuan politik ini karena orang kulit putih mengklaim mereka merupakan bangsa superior. Orang kulit hitam tidak tinggal diam. Mereka memberikan perlawanan dengan membentuk organisasi modern yakni African National Congress atau disingkat dengan ANC. ANC adalah partai politik yang dibentuk untuk mengalahkan dominasi politik kulit putih pada tahun 1952 di bawah pimpinan Nelson Mandela. Di tahun 1970, di bawah pimpinan Perdana Menteri Peter William Botha, yang akhirnya melakukan beberapa reformasi undang-undang sistem apartheid. Sayangnya, Botha tidak menghapuskan secara keseluruhan undang-undang apartheid, sehingga keadaan semakin kacau. Keadaan inilah yang diwariskan kepada presiden berikutnya, yaitu Ferdinand William de Klerk, yang dipilih pada tahun 1989. Setahun setelah pengangkatan de Klerk sebagai presiden, Perang Dingin berakhir. De Klerk segera membebaskan Nelson Mandela dan menghapuskan beberapa undang-undang tentang apartheid. Pada tahun 1994, diadakan pemilu antirasial pertama dan hasilnya Nelson Mandela serta ANC keluar sebagai pemenang. Kemudian pada tanggal 10 Mei 1994, Nelson Mandela ditetapkan sebagai presiden kulit putih pertama di Afrika. Dampak apartheid pada aspek kehidupan masyarakat di Afrika Selatan.
Orang kulit hitam atau African American terbatas dalam hal ekonomi, karena mereka hanya dapat bekerja di sektor-sektor bawah seperti buruh, dan mereka diperlakukan seperti budak. Orang kulit hitam atau African American tidak mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga kualitas pendidikan mereka pun rendah, dan angka kebuta huruf yang masih mewabah pada masyarakat kulit hitam. Meski budak-budak tidak selalu orang Afrika Amerika, tetapi budak orang kulit putih mendapat hukuman yang jauh lebih ringan dari orang Afrika Amerika apabila mereka melakukan kesalahan. Terdapat perbedaan status sosial yang sangat signifikan antara orang kulit putih dan orang kulit hitam African American, di mana segala sesuatu diprioritaskan untuk orang kulit putih. Kita sebagai sesama umat manusia dan sebagai makhluk sosial harus saling menghargai dan bertoleransi. Karena dengan kita membuat dinding perbedaan ini pun tidak ada gunanya, hanya memunculkan pertikaian. Lagi pula, apa yang salah dengan memiliki kulit hitam? Apa yang salah dengan ras Afrika di mata dunia? Apa yang salah dengan masyarakat wilayah timur Indonesia? Kita semua sama di mata Tuhan. Mulailah berpikir terbuka terhadap keberagaman yang ada di dunia ini, termasuk warna kulit. Karena dengan pemikiran yang terbuka, tidak akan muncul adanya pemikiran untuk membanding-bandingkan suatu golongan dengan golongan lainnya. Mari kita hilangkan paradigma yang selama ini mendoktrin pemikiran masyarakat bahwa ras kulit hitam adalah suatu hal yang buruk. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dalam penggunaan kata yang saya gunakan. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.